Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fatmawati, kelas 1B dari Politeknik Negeri Madiun dengan NIM 203307011. Di sini saya akan mempresentasikan Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak berbasis web di RSKIA Yogyakarta. Langsung saja. Untuk pertama ini ada problem statement. Untuk deskripsi proyek yaitu Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak berbasis web adalah sistem informasi yang digunakan untuk mempermudah dalam pencatatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pihak rumah sakit memiliki backup data pasien. Dengan sistem informasi ini, bertujuan agar pihak rumah sakit memiliki segala pencatatan terkait ibu dan anak yang tersimpan dalam basis data sistem informasi, serta membantu pemilik buku KIA agar dapat mengakses segala pencatatan dan informasi yang terdapat di dalam buku KIA dan tersimpan dalam sistem informasi kesehatan ibu dan anak melalui jaringan internet tanpa batasan waktu dan tempat. Untuk yang kedua yaitu keadaan current system. Sistem kesehatan ibu dan anak ini menggunakan menu hypertext dan hyperlink. Sistem kesehatan ibu dan anak berbasis web ini sudah sesuai dengan Written DKK 2004 yang menurutnya menyatakan bahwa menu hypertext dan hyperlink merupakan produk antarmuka pengguna berbasis web kontemporer. Hypertext dan hyperlink ditunjukkan untuk menavigasi halaman situs web. Hyperlink dan hypertext digunakan untuk mengimplementasikan menu-menu pada bodi halaman web. Untuk selanjutnya ada lingkup proyek. Adapun alur pelayanan yang ada di RSKIA Bakti Ibu Yogyakarta sebagai berikut, yaitu tahap analisis kebutuhan dilakukan dengan cara wawancara terhadap petugas reka medis, observasi serta studi dokumentasi di RSKIA Bakti Ibu Yogyakarta. Yang selanjutnya ada yaitu merancang desain ERD, yaitu Entity Relational Diagram, yang merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan data-data yang terdapat pada basis data sistem kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya, ada diagram konteks menunjukkan alur proses pada sistem kesehatan ibu dan anak secara umum. Dan ada tahap perancangan, selanjutnya adalah membuat desain basis data. Kemudian ada aliran sistem informasi lama. Dari hasil observasi langsung pada sistem informasi kesehatan ibu dan anak yang berbasis web dan wawancara dengan Direktur RSKIA Yogyakarta, maka disimpulkan bahwa sistem informasi kesehatan ibu dan anak masih dilakukan secara manual. Bentuk laporan yang diperoleh terkait dengan hasil pengolahan data kesehatan ibu dan anak adalah sebagai berikut. Laporan buku KIA per 3 bulannya ada seperti ini ya. Januari, Februari, Maret, dan juga jumlah pasien yang mendapatkan buku KIA dan daftar buku KIA di RSKIA Yogyakarta. Nah, dari laporan yang diterima, maka dapat diperoleh entitas atau orang-orang yang terlibat pada sistem, yaitu ada kebidanan, pasien, dan pimpinan. Nah, ini adalah diagram aliran sistem informasi lama. Di sini data per 3 bulan buku KIA dan pasien serta jumlah buku diketahui oleh pasien, kebidanan, dan di sini masih digunakan secara manual ya pengolahan data buku KIA-nya. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan diagram sistem informasi baru. Nah, di sini untuk pengolahan data proses pelayanannya sudah dilakukan secara otomatis, yaitu dengan database pelayanannya. Langsung saja, untuk selanjutnya ada diagram HIPPO sistem baru. Di sini ada input, proses, dan output, yaitu data pasien, data buku KIA, data buku KIA per 3 bulan, laporan buku KIA per 3 bulan, daftar pasien, data buku KIA. Nah, selanjutnya di sini ada diagram konteks. Di sini pasien mengetahui data per 3 bulan buku KIA, data pasien, data jumlah buku
Kia. Dan kebidanan juga mengelola data per 3 bulan buku Kia, data pasien, data jumlah buku. Dan diketahui oleh pimpinan. Selanjutnya ada diagram DFD level 0 sistem baru. Nah, di sini ada 1.0 yaitu proses inputnya. Di sini data per 3 bulan buku Kia-nya yaitu berupa pelayanan, data pasiennya yaitu pasien, data jumlah buku yaitu buku Kia. Dan akan menuju ke proses 2.0 yaitu proses pengolahan data, yaitu yang mengeluarkan outputnya yaitu transaksi pelayanan. Yang selanjutnya menuju ke tahap 3.0 yaitu proses output. Nah, di sini proses outputnya diketahui oleh pimpinan dan kebidanan. Nah, di sini ada lagi yaitu diagram DFD level 1 sistem baru. DFD level 1 yaitu proses input data per 3 bulan buku Kia. Terdapat yaitu kebidanan. Kebidanan mengelola data per 3 bulan buku Kia yang proses inputnya per 3 bulan buku Kia dan outputnya berupa data per 3 bulan buku Kia yaitu pelayanan. Yang kedua, proses input pada data pasien. Nah, kebidanan mengelola data pasien yaitu proses input pasiennya, data pasien dan outputnya pasien. Nah, sekarang ada proses input data jumlah buku Kia yang dikelola oleh kebidanan yaitu data jumlah buku. Yang 1.0.3 proses input jumlah buku Kia dengan outputnya yaitu buku Kia. Selanjutnya ada diagram DFD level 2 sistem baru, yaitu ada buku Kia, pasien, dan pelayanan yang akan diproses pengolahan data per 3 bulan buku Kia dan akan dikeluarkan dengan outputnya berupa pelayanan. Sekarang ada sistem diagram DFD level 3 sistem baru pada laporan buku Kia per 3 bulan untuk kebidanan. Nah, untuk proses output laporan buku Kia per 3 bulan itu diketahui oleh kebidanan dan juga proses output data pasien diketahui kebidanan dan proses output data jumlah buku diketahui oleh kebidanan. Selanjutnya ini laporan buku Kia per 3 bulan untuk pimpinan. Proses output data per 3 bulan buku Kia diketahui oleh pimpinan dan juga data pasien dan juga data jumlah buku. Selanjutnya ini adalah relasi antar tabel. Buku Kia memiliki pelayanan. Dalam buku Kia terdapat beberapa tabel yaitu yang berisi tentang pengeluaran buku per 3 bulan, dan sisa per 3 bulan. Dan memiliki pelayanan yang berupa tabelnya jumlah ibu melahirkan, jumlah ibu hamil, bulan, jumlah KB, dan imunisasi. Di sini memiliki pasien dengan tabel bulan dan ibu hamil. Selanjutnya ini adalah desain input. Desain input data buku Kia. Nah, sebagai berikut ini. Dibuat seperti ini dan nantinya untuk diinputkan ini untuk data buku Kia dan ini untuk pasien. Selanjutnya ini desain input pelayanannya. Nah, di sini selanjutnya terdapat desain proses. Total buku Kia per 3 bulan sama dengan Januari ditambah Februari ditambah pada bulan Maret. Selanjutnya untuk sisa buku Kia, stoknya dikurangi dengan jumlah pengeluaran per bulannya. Nah, untuk stoknya yaitu jumlah buku Kia yang dikeluarkan per bulan ditambah sisa buku Kia per bulannya. Nah,
Ini adalah tabel analisis biayanya. Di sini untuk biaya pengadaan, biaya persiapan operasi, biaya proyek, dan biaya operasi dan perawatan sudah saya totalkan sebagai berikut. Ini adalah tabel analisis manfaat. Untuk manfaat-manfaatnya yaitu keuntungan berwujud. 1. Pengurangan biaya operasi, pengurangan biaya telekomunikasi, pengurangan kesalahan pelayanan, peningkatan pelayanan, dan pengurangan biaya persediaan, serta pengurangan kehilangan data pasien. Dan untuk total keuntungan berwujudnya sudah saya jumlahkan. Kemudian untuk keuntungan tak berwujudnya yaitu peningkatan pelayanan terhadap pasien, peningkatan kepuasan kerja personil, peningkatan kelancaran pelayanan, dan untuk total keuntungan tak berwujudnya sudah saya totalkan. Dan untuk total manfaat semuanya sebesar sekian. Sekarang kita menuju ke perhitungan Return of Investment atau ROI. Dari dokumen perencanaan sistem informasi dapat diketahui pada proyek sistem informasi ini bernilai 173 juta. Dari dokumen tersebut dapat dilihat total dan manfaatnya yaitu sebagai berikut. Manfaat tahun 1 sebesar 69 juta, manfaat tahun 2 sebesar 88.500.000, dan untuk manfaat tahun 3 sebesar 112 juta, manfaat tahun 4 sebesar 125.500.000. Untuk total semuanya yaitu 395 juta. Sedangkan total biaya yang dikeluarkan yaitu biaya tahun ke-0 sebesar 173 juta, biaya tahun ke-1 sebesar 12.200.000, biaya tahun yang kedua sebesar 13.500.000, biaya tahun yang ketiga sebesar 15.800.000, biaya tahun yang keempat sebesar 17.050.000, dan total biayanya yaitu 231.550.000. Untuk ROI-nya, untuk menghitungnya kita gunakan cara yaitu total manfaat dikurangi total biaya dibagi dengan total biaya dikali 100%. Nah, berarti ROI-nya 395 juta dikurangi 231.550.000 dibagi 231.550.000 dikali dengan 100%, dan jumlahnya yaitu 70,88% ya. Maka investasi pada pengembangan sistem informasi dapat diterima ya, karena di sini angkanya yaitu positif, maka akan diterima karena akan menghasilkan keuntungan sebesar 70,88%. 58%. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.